Haleluya, Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu ini kan dari 2 hari yang lalu ya, kita ada membahas perihal usulan dari Bang Permadi Arya untuk Pak Prabowo Subianto kiranya mempertimbangkan agar melantik Pak Dharma menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden yang membidangi hal keagamaan dan sarana keagamaan. Nah Bapak Ibu semua, ternyata ini luar biasa sekali. Pada akhirnya dukungan dari masyarakat itu banyak sekali komentar yang memang mengharapkan agar Pak Dharma ini dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo untuk membidangi hal toleransi di bangsa kita Indonesia dengan jabatan utusan khusus Presiden. Nah kemudian Bapak Ibu semua, beberapa saat yang lalu saya ada melihat satu pernyataan yang luar biasa yang juga disampaikan oleh Pak Dharma, dan karena itu mari kita lihat sama-sama ya. Ini juga memunculkan banyak sekali dukungan dari pada masyarakat kepada beliau seperti yang ada di layar di sini. Apapun ya, mau dia kalah di dalam satu putaran atau apa, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dan belajarlah ikhlas. Kalau kita kecewa berarti kita menentang putusan Tuhan. Ikhlas itu maksudnya gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya sudah ada dalam rancangan Tuhan. Ya, tinggal kita mau mengikuti rancangan Tuhan atau kita mencari jalan sendiri atau merencanakan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Paslon nomor 2 terima apapun hasilnya hari ini, Pak. Jelas, ikhlas. Keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Setidak-tidaknya saya sudah menyampaikan kepada rakyat, sehingga apa yang saya sampaikan menjadi legacy bagi rakyat Indonesia. Ini adalah wawancara terakhir kita mungkin dengan seluruh wartawan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya sangat bahagia bisa berkenalan dan rekan-rekan sudah menyampaikan ke seluruh warga rakyat Indonesia apa yang akan terjadi nanti. Saya sayang dengan bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini hancur, dan kita hanya bangga dengan sebutan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, tetapi diperbudak oleh sistem neokolonialisme. Oke teman-teman, jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi beliau ini memang saya baru lihat ya di media sosialnya, ternyata juga banyak sekali penggemarnya ataupun orang-orang yang menganggap beliau sebagai tokoh yang menginspirasi. Nah seperti yang ada di sini ada satu tulisannya, serahkan hasilnya kepada Tuhan dan belajarlah ikhlas. Kalau kita kecewa berarti kita menentang keputusan Tuhan. Rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ada satu komentar netizen di sini yang nggak milih semoga nggak nyesal. Banyak yang belum tahu potensi beliau. Nah Bapak Ibu, ini dia ya. Lalu kemudian juga, saya warga Sumut, salut buat perjuanganmu Jenderal ya. 10% artinya ada 1 juta orang yang sudah percaya dengan Anda Jenderal, sehat selalu. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Tapi memang beberapa waktu belakangan pernyataan-pernyataan dari Pak Dharma ini banyak sekali hal-hal yang menarik ya yang beliau paparkan. Bahkan ketika masa-masa kampanye kemarin itu Bapak Ibu, sebelum hari H Pilkada, pada masa-masa debat juga ya antara calon gubernur ya, baik itu yang Pak RK lalu kemudian Pak Pramono dengan Pak Dharma ini, wah banyak ide-ide Bapak Ibu yang kemudian mereka sampaikan, mereka presentasikan, dan ini tentu saja sesuatu yang baik, yang luar biasa. Dan akhirnya ya saya menjadi lebih tahu dan lebih paham mengapa Bang Permadi Arya ya kemudian memberikan sebuah usulan melalui satu postingan yang diarahkan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk kiranya mempertimbangkan agar beliau ini dilantik menggantikan Gus Miftah yang mengurusi bidang keagamaan dan juga sarana keagamaan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan juga di sini ada banyak sekali ya. Ini postingan ini sudah disukai lebih dari 2000 ya, tepatnya 2553. Lalu kemudian juga di sini ada yang menuliskan lagi, semangat Pak Dharma dan Pak Kun ya. Perjuangan belum berakhir sampai di sini. Kalau boleh usul, buatlah Partai Kedaulatan Rakyat, katanya PKR, di mana rakyatlah yang berdaulat, yang murni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya salah satu pendukung Anda, Immanuel, katanya. Ya, itu dia Bapak Ibu, bahkan sempat diusulkan untuk bikin partai ya. Dan menariknya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, beliau ini kan menjadi calon gubernur di DKI ya, pada beberapa minggu yang lalu itu sebelum hari H Pilkada. Itu kan lewat jalur independen ya. Jadi mereka bukan karena diusung partai, tetapi karena jalur independen, yang mana kan untuk bisa mencalonkan diri di jalur independen ini ada batas minimal ya. Ada batas minimal dari dukungan masyarakat. Itu biasanya kan salah satu instrumennya adalah dengan mengumpulkan KTP. Ya kira-kira seberapa banyak orang yang mendukung, maka nanti kalau sudah memenuhi batas minimalnya ya dengan berbagai persyaratannya, maka bisa mencalonkan diri melalui jalur independen. Dan ternyata Bapak Ibu semua,
itu berhasil ya. Saya jadi ingat waktu itu kan juga Ahok pernah ya, sebelum ada partai yang mengusung beliau secara resmi itu kan juga dulu kan apa namanya, timnya Ahok itu ya juga mencoba untuk mengusulkan Ahok untuk menjadi calon gubernur di DKI itu kan melalui jalur independen Bapak Ibu ya. Akhirnya KTP dikumpulkan dan ternyata itu juga memenuhi syarat ya. Namun akhirnya tidak lama setelah itu ada partai yang mengusung ya, dengan berbagai ya dinamika yang terjadi itu ya, bagaimana mereka mendiskusikan kesepakatan apa yang dibuat, tapi akhirnya Ahok itu juga didukungnya, diusungnya oleh partai. Tetapi yang menariknya juga demikian dengan Pak Darmain. Jadi ini saya sudah 2 kali menemukan ya, saya tidak tahu apakah di daerah lain pernah ya, tetapi untuk yang ini teman-teman ada 2 kali, dulu Pak Ahok lalu Pak Darmain ya, luar biasa mereka ini. Pak Ahok juga luar biasa ya, Pak Ahok juga apa namanya Bapak Ibu, kemampuan kinerjanya di Jakarta pada waktu itu juga banyak yang diapresiasi ya, dan memang sudah sepatutnya seperti itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, apakah nantinya ya dengan sudah banyaknya seruan ya para netizen untuk kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Pak Darma Pongrekun ya sebagai utusan khusus Presiden bidang keberagaman dan sarana keagamaan, kita doakan saja semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto ya akan memilih pribadi sosok-sosok terbaik di bangsa kita Indonesia ya, supaya apa namanya Bapak Ibu sekalian, hal toleransi ini benar-benar ditegakkan, hal toleransi ini benar-benar diberikan perhatian dan juga aksi tindakan yang cepat dan tepat, karena ini sudah terulang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bahkan ya sejak Bapak Presiden Prabowo dilantik jadi presiden saja sudah 3 kali terjadinya Bapak Ibu, itu yang dipaparkan oleh Bapak Permadi Arya beberapa waktu yang lalu. Jadi berharap sekali semoga nantinya ya Pak Prabowo melihat ya dan meninjau, mempertimbangkan mengenai usulan-usulan dari teman-teman juga ya. Saya lihat tadi komentar di video kita sebelum itu banyak sekali Bapak Ibu ya, itu rata-rata semuanya setuju untuk Pak Darma ini dilantik menjadi utusan khusus Presiden bidang keagamaan dan sarana keagamaan ya. Nah, memang ini kan tidak membidangi hal secara menyeluruh perihal keagamaan Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya tugasnya itu kemarin saya lihat tuh kalau di searching orientasinya adalah perihal apa namanya menyuarakan ya, memperjuangkan moderasi beragama dan juga toleransi. Jadi sebenarnya itu poin pentingnya, karena kan kita di bangsa Indonesia ini juga ada Menteri Agama ya, kita juga ada menaknya, tetapi untuk utusan khusus Presiden ini kan tidak hanya 1 orang sebenarnya, mereka itu ada beberapa orang ya, salah satunya bidangnya itu adalah bidang keagamaan dan sarana keagamaan ya, bidang keberagaman ya, keberagaman dan sarana keagamaan. Jadi Bapak Ibu semua, nanti kita tunggu saja hasilnya, tetapi saya berharap juga semoga Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang punya kewenangan untuk mengangkat utusan khusus Presiden ini, semoga beliau nantinya akan mengangkat pribadi-pribadi ya, individu-individu yang punya kompetensi dan juga punya hati. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kalau sekedar cerdas tidaklah cukup ya, tapi juga harus punya hati yang benar-benar cinta dan peduli terhadap keberagaman di bangsa kita Indonesia, dan peduli terhadap hak-hak tiap-tiap warga negara Indonesia apapun yang menjadi latar belakang keagamaannya. Terima kasih, salam sejahtera bagi semua, salam Indonesia.